Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Para hadirin, para ikhwah dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala di dalam majelis pembahasan kitab Hukukun Da'at Ilaihal Fitratu wa Qarratha Asy-Syari'ah. Kita sampai kepada hak yang ketujuh yang harus kita tunaikan, yaitu halaman 26. Kalau di kitab yang ada di PDF atau yang antum semak, yang Anda semak, yaitu halaman 31. Karena cetakan yang saya baca ya, ini berbeda dengan cetakan yang ditampilkan di kajian online ini. Jadi kalau ada sedikit perbedaan kata ya, dari kalimat yang saya baca dari kitab tersebut, ini harap dimaklumi dikarenakan cetakan yang saya pegang adalah cetakan Darut Thaibah Al-Khadra, ya, cetakan Darut Thaibah Al-Khadra di Makkah Al-Mukarramah, ya. Pun cetakan yang ada di PDF atau cetakan yang ditampilkan di layar online ini adalah cetakan dari muassasah atau yayasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah, yaitu ya, yayasan yang dirintis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi kalau ada sedikit perbedaan redaksi selama tidak mempengaruhi makna, insyaallah ta'ala itu adalah suatu hal yang wajar. Kita mulai halaman 31. Di 31 yaitu untuk kitab yang ditampilkan secara online ini, atau halaman 26 di kitab mana? Al-Haqqus Sabi', hak yang ketujuh. Hukukul wulati war ra'iyati, hak-hak para pemimpin dan rakyat. Jadi hak yang ketujuh ini adalah hak para pemimpin dan para rakyat. Al-wulatu, para pemimpin, humul ladzina yatawallawna umural muslimin, mereka adalah orang-orang yang mengurusi perkara-perkara atau urusan-urusan kaum muslimin. Sawa'un kanatil wilayatu 'ammatan karra'isil a'la fid dawlati am khasatan karra'is ala idaratin muayyanatin au amalin muayyanin. Sawa'un, sama saja, kanatil wilayatu, apakah kepemimpinan itu 'ammatan, sifatnya umum, menyeluruh, karra'isil a'la fid daulah, seperti pemimpin negara, pemimpin tertinggi satu negara. Bisa jadi raja, ya, bisa jadi yaitu presiden, ya, bisa jadi khalifah seandainya ya suatu sistem, suatu negara tersebut menganut ya sistem kekhilafahan, ya, maka ini tergantung namanya apa. Yang terpenting mereka adalah pemimpin-pemimpin muslim yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, ya, baik itu pemimpin yang sifatnya umum, menyeluruh, yaitu seperti presiden atau raja atau khalifah, am khasatan, atau pemimpin secara khusus, karraisi ala idaratin muayyanatin, seperti kepala departemen khusus, ya, kepala departemen khusus, aw amalin muayyanin, atau ketua
yang mengurusi satu pekerjaan yang khusus. Ya, contohnya menteri apa, atau pemimpin yang cakupannya itu lebih sempit, ya, di bawah presiden. Ini yang memimpin wilayah provinsi ada gubernur, di bawah gubernur itu yang memimpin wilayah kabupaten adalah bupati, ya. Kemudian yang memimpin wilayah kecamatan adalah camat, ya. Kemudian yang memimpin wilayah desa adalah, atau kelurahan adalah lurah atau kepala desa. Jadi walaupun sifatnya itu kepemimpinan yang khusus, maka mereka disebut sebagai al-wulah, yaitu pemimpin, ya. Wa kullu haula'i, dan setiap dari mereka, baik pemimpin yang sifatnya umum menyeluruh maupun pemimpin yang sifatnya khusus, ya, yang lebih sempit atau yang mengurusi perkara tertentu, ya, menteri apa gitu, ya, ketua departemen apa yang di bawah naungan kepemerintahan, setiap dari mereka lahum haqqun, memiliki hak yajibul qiyamu bihi ala ra'iyatihim, yang wajib ditegakkan oleh rakyat mereka. Wali ra'iyatihim, dan rakyat mereka haqqun alihim kadzalika, juga memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh para pemimpin tersebut. Jadi pemimpin memiliki hak yang harus ditunaikan oleh rakyat, rakyat juga harus melaksanakan, ya, hak pemimpin, ya. Kemudian pemimpin juga harus melaksanakan hak, ya, haknya rakyat. Jadi rakyat juga memiliki hak yang harus ditunaikan oleh pemimpin tersebut, ya. Fa huququr ra'iyati 'alal wulati, maka di antara hak-hak rakyat yang harus ditunaikan oleh para pemimpin, jadi hak-hak rakyat yang harus ditunaikan oleh para pemimpin, ayyaqumu bil amanati, hendaknya mereka menegakkan amanat, allati hamalaha Allahu iyyaha, ya, wa alzamahum alqiyama biha, supaya para pemimpin tersebut melaksanakan amanat yang hammalahallahu iyyaha, yang Allah Ta'ala, ya, bebankan amanat itu kepada mereka. Jadi menjadi pemimpin itu amanat yang berat, ya. Kalau tidak lulus menjadi pemimpin, yaitu dia tidak adil atau dia tidak melaksanakan syariat-syariat Islam, dia tidak melaksanakan hukum-hukum Allah Ta'ala, ini hubungannya adalah bukan sekedar diaudit oleh KPK atau diaudit oleh badan, ya, keuangan, ya, atau mahkamah, tapi nanti di hadapan Allah Ta'ala semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi menjadi pemimpin itu adalah sebuah amanat yang sangat besar, ya. Menjadi pemimpin adalah sebuah amanat yang sangat besar. Jadi hendaknya mereka melaksanakan amanat tersebut. Wa alzamahum alqiyama biha, dan amanat tersebut telah Allah Ta'ala wajibkan supaya mereka melaksanakan amanat yang telah mereka terima itu. Minan nushi lirra'iyati, dan amanat tersebut adalah amanat berbuat baik kepada rakyat. Jadi hendaknya para pemimpin mereka berbuat baik kepada rakyat. Wassairi biha, dan, ya, melaksanakan amanat tersebut ala nahjil qawimi, ya, di atas metode atau jalan yang lurus, al-kafili bimasalihid dunya wal akhirah, yang, ya, mencakup maslahat-maslahat dunia dan akhirat. Jadi yang dipentingkan bukan sekedar bagaimana cara agar rakyatnya makmur, bukan itu saja, tapi juga harus memperhatikan masalihil akhirah, ya, yaitu maslahat-maslahat akhirat, yaitu bagaimana caranya agar pemimpin serta rakyatnya itu menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi di pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita sendiri, ya, yang pada setiap hari Senin itu dibacakan oleh petugas yang membacakan, itu disebutkan kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita juga menganut ketuhanan yang Maha Esa, ya, la ilaha illallah,
Jadi kita sebagai rakyat harus memurnikan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang benar untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu adalah maslahat akhirat, bukan sekedar bagaimana cara agar ekonomi kita naik. Target kita tahun ini atau tahun depan berapa persen. Ya. Jangan sampai terjadi kontraksi dan seterusnya. Bukan cuma itu yang dipikirkan. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana agar rakyatnya itu ya bisa menjadi rakyat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya di sini membacakan atas sesuai dengan agama yang saya anut. Agama yang lain ya silahkan dibahas sendiri ya. Jadi jangan diplesetkan nanti berarti ya saya hanya sekedar istilahnya atau diplesetkan saya mencela agama lain. Tidak ada celaan sama sekali. Saya mengaji kepada kaum muslimin ya, dan saya bacakan kepada mereka hukum-hukum Islam, dan ini hak eksklusif kami, yaitu hak eksklusif kaum muslimin, karena kami yakin kami tinggal di bumi Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala menghendaki negara ini hancur, bumi ini hancur, kita akan hancur semuanya ya. Oleh karena itu ya, kita sebagai kaum muslimin haruslah lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, baik pemimpin maupun rakyatnya yang muslim. Mereka harus sadar bahwasanya Allah Ta'ala nanti akan ya membuat mereka berdiri di hadapan Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang mereka lakukan di dunia ini. Termasuk yang paling penting adalah bagaimana cara pemimpin tersebut mengatur rakyatnya, bukan sekedar agar rakyatnya bisa makan ya, bisa makmur, akan tapi adalah bagaimana ya rakyatnya itu bisa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika bittiba'i sabilil mu'minin, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sabilil mu'minin, yaitu jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat. Bagaimana cara mereka memimpin? Kita lihat bagaimana betapa adilnya para khulafaur rasyidin, bagaimana ya cara para sahabat ya, atau pemimpin-pemimpin yang soleh pada zaman salaf ya, yang mereka berhasil menjadi pemimpin yang bisa menjadi suri tauladan yang baik kepada generasi setelahnya. Wahiyat tariqul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan yang ya ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fiha as-sa'adata lahum, dikarenakan pada jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan ditempuh oleh para sahabat, di dalamnya ada as-sa'adah. Di dalamnya ada as-sa'adah, yaitu kebahagiaan lahum, bagi manusia semuanya, baik pemimpin maupun rakyat. Tidak seperti yang dikatakan oleh salah seorang pembesar di negeri ini yang mengatakan sistem pemerintahan seperti pada zaman Rasulullah itu haram untuk dilaksanakan pada zaman ini. Ini ucapan yang sangat bodoh. Ya, ucapan yang sangat bodoh, yang dia tidak bisa memahami firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah itu ada uswah hasanah. Kalau kita yakin pada diri Rasulullah uswah hasanah, maka bukan sekedar dalam amalan-amalan sunnah, bukan sekedar dalam ibadah, tapi juga dalam ketatanegaraan. Rasulullah sudah memberikan contoh, memberikan hukum-hukum yang sifatnya adalah ya bisa ditegakkan sampai hari kiamat nanti. Ya. Dan undang-undang ya Islam itu tidak mengalami amandemen. Ya. Kita kalau lihat undang-undang yang dibuat manusia itu pasti mengalami amandemen. Ya, disesuaikan. Tapi undang-undang Islam tidak mengalami amandemen sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu adalah syariat yang ya layak untuk ditegakkan sampai ya hari kiamat nanti, dan wajib untuk ditegakkan ya sampai berakhirnya di dunia ini menuju kehidupan yang setelahnya, yaitu kehidupan akhirat. Jadi jalan Rasul, jalan para salaf, jalan para sahabat itu di dalam pemerintahan itu ada kebahagiaan bagi pemimpin dan rakyat. Ya. Wa min tahti aidihim, ya. Wa li ra'iyatihim wa min tahti aidihim.
Jadi kebahagiaan, jalan kebahagiaan bagi pemimpin, wali ra'iyatihim, dan juga bagi rakyat, wa min tahti aidihim, dan juga bagi orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan mereka. Wa hiya ablaghu syai'in yakunu bihi ridar ra'iyati an ru'atihim wal irtibati bainahum. Ya. Wal irtibatu bainahum wal khudu'u li awamirihim wa hifdzul amanati fima yuwallunahu iyyahum. Dan jalan Rasulullah dan para sahabat, para salaf di dalam melaksanakan tampuk kepemimpinan itu adalah jalan yang paling bisa mendatangkan ridho rakyat. Jalan yang paling bisa mendatangkan ridho rakyat terhadap pemimpin-pemimpin mereka, ya, dan juga paling bisa mendatangkan hubungan yang erat antara pemimpin dengan rakyatnya. Wal khudu' li awamirihim, serta bisa mendatangkan ketundukan rakyat kepada pemimpin-pemimpinnya. Ya. Dan juga bisa mendatangkan hifdzul amanah, penjagaan amanat. Ya, fima yuwallunahu iyyahum, yang dibebankan kepada para pemimpin tersebut. Fa inna, maka sesungguhnya manittaqallaha, orang yang bertakwa kepada Allah, ittaqahun nas, maka manusia juga akan apa? Takut kepada orang tersebut. Jadi orang yang takut kepada Allah, seorang pemimpin yang takut kepada Allah Ta'ala, dia menjadi seorang pemimpin yang amanat. Dia mengerti tentang ilmu agama, dia mengerti tentang Islam, dan berusaha membimbing rakyatnya bukan sekedar dalam urusan duniawi, tapi juga dalam hal ukhrawi, dalam hal agama, dalam hal akhirat. Maka pemimpin yang bertakwa seperti ini, maka manusia juga akan segan kepada pemimpin tersebut. Namun ketika pemimpin dirinya tidak bertakwa kepada Allah, bahkan na'udzubillah menampakkan kejelekan-kejelekan, mengajari kejelekan manusia, maka bagaimana mungkin manusia mau tunduk kepada pemimpin tersebut, ya, mau taat kepada pemimpin tersebut. Wa man ardallaha kafahullahu ma'unatan nas wa ardahum anhu. Barang siapa yang ardallaha, membuat Allah Ta'ala ridho. Jadi siapapun yang membuat Allah Ta'ala ridho, Allah Ta'ala akan mencukupkan dirinya dari manusia dan membuat manusia ridho kepadanya. Maknanya kita jangan melulu, jangan fokus mencari ridho manusia. Dalam konteks ini adalah para pemimpin janganlah mereka mencari ridho rakyatnya. Ya, bukan itu, sekedar itu yang dipikirkan, jangan-jangan itu. Tapi bagaimana mereka mencari ridho Allah? Karena kalau Allah Ta'ala sudah ridho kepada para pemimpin, maka Allah Ta'ala akan membuat manusia taat kepada pemimpin-pemimpin tersebut dan membuat manusia ridho kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Ya. Li'anal quluba biyadillah, dikarenakan hati kita semuanya, hati manusia itu biyadillah, di tangan Allah Ta'ala, yuqallibuha kaifa yasha, yang Allah Ta'ala mengatur hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Ya, bila kita berusaha mencari ridhonya manusia dan mengesampingkan ridho Allah Ta'ala, maka yang terjadi adalah Allah Ta'ala bisa jadi akan membuat manusia malah tidak ridho kepada pemimpin tersebut. Tapi ketika seseorang dia mencari ridho Allah Ta'ala, pemimpin yang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan membuat rakyatnya ridho kepada mereka. Meskipun banyak orang-orang yang di awal-awalnya nanti juga tidak akan menyukai sikap bertakwa seorang pemimpin. Karena pasti ada pendukung kebenaran dan pendukung kebatilan. Ketika pemimpin mengajak kepada kebaikan, kepada ketakwaan, pasti orang-orang yang tidak suka dengan Islam dan kaum muslimin, mereka akan nyinyir. Mereka pasti akan memberikan atau menyampaikan komentar-komentar yang buruk kepada pemimpin tersebut. Ya, itu pasti. Ya. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, ketika dia bertakwa kepada Allah dan mengajak masyarakatnya untuk bertakwa, yang dilakukan dia pertama kali adalah satu, yaitu memberi suri tauladan yang baik, qudwah hasanah, yaitu contoh yang baik. Yang kedua adalah bersabar dari gangguan orang-orang yang terganggu kepentingan mereka. Karena pasti ada, ketika pemimpin mau berbuat adil,
Ini banyak sekali tekanan dari kanan, kiri, depan, belakang yang menekan dikarenakan mereka punya kepentingan-kepentingan pribadi. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, ya, Anda harus tahu bahwasanya ketika Anda takut kepada orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan tersebut, kepentingan-kepentingan pribadi tersebut, ya, sehingga Anda takut kepada mereka kemudian melalaikan hak-hak rakyat, ya, dan Anda tidak takut kepada Allah, jadi Anda takut kepada orang-orang tersebut dan Anda tidak takut kepada Allah, maka ingatlah orang-orang yang punya kepentingan tersebut tidak akan bisa melindungi Anda dari azab Allah Ta'ala di akhirat kelak. Tapi bila Anda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Anda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan melindungi Anda dari kejelekan orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan tersebut. Ya. Jadi hendaknya kita lebih takut kepada Allah Ta'ala, ya, dan jangan takut kepada ancaman-ancaman manusia yang mereka mengajak kepada ketidakadilan. Wa amma hukukul wulati 'ala ar-ra'iyati, adapun hak penguasa 'ala ar-ra'iyati yang wajib ditunaikan oleh para rakyat, fahiya yaitu an-nushu lahum, ya, fima yatawallahul insan min umurihim, yaitu hendaknya berbuat baik kepada rakyat di dalam hal-hal yang diurusi olehnya dari urusan-urusan rakyatnya. Jadi urusan rakyat yang menjadi urusannya ini hendaknya dilaksanakan dengan cara yang baik, ya. Jadi berbuat baik kepada rakyatnya. Juga tadhkiruhum wa tadhkiruhum idza ghafilu, ya, yaitu hendaknya rakyat, ya, atau mohon maaf ini ada kekeliruan, ya, wa amma hukukul wulat 'ala ar-ra'iyati fahiya an-nushu lahum fima yatawallahul insan min umurihim, yaitu menasihati penguasa, ya. Jadi hak penguasa yang wajib ditunaikan oleh rakyat adalah rakyat hendaknya menasihati penguasa di dalam urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab mereka, ya. Jadi menasihati dengan cara yang baik. Wa tadhkiruhum idza ghafilu, dan juga mengingatkan mereka, mengingatkan penguasa apabila penguasa lupa, ya. Apabila penguasa apa? Lupa. Karena manusia kan mamhalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Lawang kita saja mengurusi keluarga ini aja sering lupa. Jadi kepala keluarga ini sering kali lupa, ya, bagaimana cara yang benar di dalam mengurusi keluarga. Padahal keluarganya ya istri 1, anak 2, anak 1, anak 3, ya, atau anak berapa, banyak 8 mungkin. Yang ngurusi 9 orang, ya. Tapi banyak sekali atau sering kali lupa, ya. Maka dari itu pemimpin yang mengurusi, ya, apalagi presiden mengurusi 270 juta jiwa penduduk Indonesia, apabila ada kesalahan dan lupa, hendaknya diingatkan, tentunya diingatkan dengan cara yang baik, ya, diingatkan dengan cara yang baik. Terkadang pemimpin itu kan tidak maksum, ya, kita kan sering juga tidak maksum, kita berbuat salah gitu kan, ya, kita berbuat salah karena kita tidak tahu, ya, kita berbuat salah dan kita tidak tahu, akhirnya kita diingatkan oleh orang yang mau mengingatkan kita dan kita alhamdulillah bersyukur. Begitu pula dengan pemimpin, mereka juga, ya, mungkin karena keterbatasan ilmu yang mereka miliki, mereka lupa atau tidak tahu tugas rakyat adalah menasihati dan mengingatkan, tentunya menasihati dan mengingatkan dengan cara yang baik. Dan ini adalah manhaj atau metode di dalam menasihati pemimpin, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, dan juga Ibnu Abi Asim, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam takhrij kitab As-Sunnah li Ibnu Abi Asim, ya, karangan Al-Imam Ibnu Abi Asim. Rasulullah SAW telah bersabda, man arada ayansaha li sultanin fala yubdihi alaniyah walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu, ya, fayakhlu bihi fa in qabila minhu, ya, wa illa kana qad adda ma alaihi. Man arada ayansaha li sultanin, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyatan,
maka janganlah dia tampakkan secara terang-terangan. Apalagi dengan nada yang buruk, apalagi mengumpat. Ya, apalagi mengumpat saja itu saja sudah buruk, apalagi mengumpat memimpin. Ya, Anda sendiri kalau diumpat itu aja pasti marah. Padahal Anda siapa? Anda nggak punya kedudukan. Anda pengangguran, ya. Anda cuma seorang kepala keluarga. Ya, Anda juga bukan orang penting. Ketika Anda diumpat, Anda marah, ya, marah, bahkan mengajak bertarung atau mengajak berkelahi orang yang mengumpat Anda. Ini orang-orang yang mengumpat memimpin, ini menyelisih manhaj Rasul atau metode Rasul di dalam menasihati penguasa. Ini jangan ditampakkan terang-terangan. Walakin ya'khudh biyadihi, hendaknya, akan tapi caranya adalah hendaknya orang yang ingin menasihati pemimpin tersebut ya memegang tangannya, maknanya mengajaknya untuk apa? Berbicara secara bersepi-sepi, fayakhlu bihi, dan menyendiri bersama pemimpin tersebut. Fa in qabila minhu, bila pemimpin tersebut mau menerima nasihat dari orang yang menasihati, maka ya itu tujuannya, alhamdulillah. Wa illa, dan seandainya pemimpin tersebut tetap tidak mau menerima nasihat, kana qad adda ma alaihi, maka sungguh orang tersebut telah menunaikan kewajiban yang menjadi kewajibannya, yaitu kewajiban untuk mengingatkan penguasa, pemerintah. Hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, dan juga Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitab beliau As-Sunnah, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam ya Dhilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau memberikan pengecualian, boleh kita menampakkan nasihat kepada pemimpin. Ini ya, pemimpin muslim ini boleh kita nampakkan nasihat secara terang-terangan dengan dua syarat. Ya. Jadi mengingkari kemungkaran pemimpin atau menasihati pemimpin ini boleh ya dengan dua syarat. Jadi apabila pemimpin itu melakukan kemungkaran, kita ingkari kemungkaran tersebut secara terang-terangan boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, huduru al-wali, yaitu hadirnya pemimpin tersebut. Ya. Dan disinilah berlaku asar-asar atau riwayat-riwayat dari kalangan para sahabat yang mereka mengingkari pemimpin secara langsung, secara terang-terangan. Yaitu kapan? Ketika pemimpinnya hadir. Ketika pemimpinnya apa? Hadir. Kalau pemimpin tidak hadir, tidak diperbolehkan. Tetap masuk sabda Rasulullah, fala yubdihi ala niatan, janganlah dia menampakkan secara terang-terangan nasihatnya kepada pemimpin. Boleh dia menasihati pemimpin secara terang-terangan apabila pemimpinnya hadir. Ya. Sedangkan di sini banyak orang yang mencela pemimpin di mimbar-mimbar mereka. Pemimpin tidak hadir. Jadi ketika di atas mimbar mereka garang. Ya, ketika ngobrol dengan kawan-kawannya mencela pemimpin secara garang, tapi ketika ketemu pemimpin minta salaman. Ya, musibah. Ya, musibah. Ya. Jadi ketika jauh dari pemimpin mencela pemimpin, tapi ketika pemimpin hadir di hadapannya dia meminta salaman, meminta foto dan seterusnya. Ini musibah. Jadi syarat diperbolehkan menampakkan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran pemimpin atau menasihatinya secara terang-terangan adalah apa? Yaitu ya hadirnya pemimpin tersebut. Ya, maknanya menasihati secara terang-terangan secara khusus. Kalau nasihat secara umum boleh. Ya, nasihat secara umum maknanya mengajak supaya adil, ya, melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Hendaknya nasihat-nasihat yang sifatnya umum, tidak menyebutkan secara khusus terhadap seorang pemimpin, maka ini boleh dilaksanakan secara umum dan maknanya secara apa? Terang-terangan, itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah menjurus kepada seorang pemimpin, maka dengan syarat yang pertama adalah hadirnya pemimpin tersebut. Jadi mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin dengan syarat apa? Dengan syarat pemimpin itu harus hadir. Ini apabila ingin mengingkari secara terang-terangan, secara langsung. Ya. Jadi jangan istilahnya apa ya? Berani di belakang saja, gitu loh ya. Jadi ketika apa? Ketika jauh dari pemimpin dia berteriak-teriak, menzalim-zalimkan pemimpin. Tapi ketika bertemu, wah, dia munduk-munduk, kemudian minta salaman dan seterusnya. Ini syarat pertama. Syarat kedua yaitu adanya persangkaan yang kuat bahwasanya pemimpin tersebut menerima nasihatnya.
menerima apa? Nasihatnya. Adanya persangkaan kuat bahwasanya pemimpin tersebut menerima nasihatnya, yaitu bagaimana bisa kita lihat dari mana? Bisa kita lihat sikap pemimpin tersebut kepada kita. Misalnya kita ingin menasihati pemimpin, dan pemimpin tersebut termasuk orang yang mengagungkan ucapan kita, menghormati kita. Maka ketika pemimpin itu hadir di hadapan kita dan dia melakukan kemungkaran, kita ingkari secara terang-terangan, maka ini adalah ya satu hal yang diperbolehkan, ya. Tapi kalau kita ini siapa, ya kan ya, kita ini istilahnya tidak dikenal dan seterusnya kita sampaikan, maka ya ditakutkan sekedar apa, masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan, atau masuk telinga kanan kemudian keluar telinga kiri. Jadi ada saat-saat diperbolehkannya kita menampakkan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin secara terang-terangan, atau menasihati pemimpin secara terang-terangan, seorang pemimpin secara khusus, ya, menjurus kepada seseorang secara terang-terangan, ya. Ini dengan dua syarat. Syarat pertama tadi apa? Hadirnya pemimpin tersebut, ya, hadirnya di hadapan kita pemimpin tersebut. Yang kedua, ya, adanya persangkaan yang kuat bahwasanya pemimpin tersebut menerima apa? Menerima nasihat kita, yaitu kita termasuk orang yang dihormati oleh pemimpin tersebut, yang kita ini ucapannya yaitu didengarkan oleh pemimpin tersebut. Ini syarat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan perlu saya jelaskan di sini, sedang laris yaitu video di YouTube atau di aplikasi lain tentang ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang beliau membolehkan mengingkari kemungkaran penguasa atau menasihati penguasa secara terang-terangan begitu saja, ya, tanpa disebutkan adanya dua syarat ini, padahal dua syarat ini disebutkan oleh Syekh di dalam video atau audio tersebut. Dan ini dipotong oleh mereka, oleh kaum harokiun, kaum orang-orang berpergerakan, ya. Jadi saya termasuk aneh, loh kok bisa syarat ini, dua syarat ini dihilangkan. Kemudian saya berikan komentar di kolom komentar, ya, pada video yang ada di YouTube tersebut. Jadi audio kemudian ada teksnya seperti itu, ya. Kemudian saya alihkan kepada video yang lengkap. Jadi kalamnya mabtur, ya, dipotong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ucapan beliau dipotong. Jadi seakan-akan pokoknya boleh secara mutlak mengingkari kemungkaran penguasa secara terang-terangan, atau ya menasihati penguasa yang menjurus kepada seseorang, ya, yaitu seorang penguasa secara terang-terangan tanpa adanya syarat-syarat, seakan boleh secara mutlak seperti itu. Ini adalah ya sikap yang tidak amanah yang dilakukan oleh orang-orang harokiun, kaum-kaum berpergerakan. Karena mereka biasa, ya, mereka pokoknya intinya sukanya adalah apa? Mencela penguasa dan mengingkari penguasa di mimbar-mimbar mereka. Ya. Jadi ini aneh, ya. Jadi mereka bahkan sampai apa? Berani bertindak khianat, ya, atas kalam atau ucapan, ya, para ulama, dipotong sesuka hati mereka, ya, dipotong sesuka hati mereka. Bahkan sebagian kitab dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, ya, teks yang sifatnya itu sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salafi, ini dipotong atau dihilangkan oleh mereka, ya. Bahkan terkadang syarah yang seharusnya itu satu halaman penuh, ini dipotong oleh mereka menjadi satu baris saja, ya, na'udzubillah. Dan itu dibuktikan oleh banyak sekali orang, ya, dan banyak sekali, ya, beberapa para masyaikh yang menjelaskan tentang hal itu, ya, banyak, ya, kalam-kalam atau ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, yang dipelintir, dipotong oleh mereka, difilter oleh mereka, na'udzubillah min dzalik. Padahal kalam beliau sesuai dengan manhaj Ahlussunnah, manhaj salafi, ya, tapi oleh mereka akhirnya dipotong, dipelintir agar sesuai dengan manhaj mereka, yaitu manhaj kaum pergerakan yang khabith, ya, manhaj kaum pergerakan yang khabith, ya, yang sangat buruk, ya. Jadi mengingatkan penguasa ketika mereka lupa adalah dengan cara bersembunyi atau tidak secara terang-terangan. Boleh secara terang-terangan dengan dua syarat yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu tadi, yaitu hadirnya waliul amr di hadapannya. Kemudian yang kedua adalah, ya, adanya persangkaan yang kuat bahwasanya waliul amr tersebut menerima nasihatnya dan tidak membahayakan jiwa orang yang menyampaikan nasihat tersebut,
Ya, tentunya menasihatinya dengan apa? Dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar. Ya. Oleh karena itu, Nabi Musa dan Harun ketika Allah Ta'ala perintahkan untuk mendakwai Fir'aun, bagaimana pesan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun yang disebutkan di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Al-Quran, faqula lahuma qawlan layyina la'allahu yatadzakaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah kepada Fir'aun, padahal Fir'aun ya, akfaru ahlil ardi, penduduk bumi yang paling kafir, bukan sekedar musyrik. Dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Jadi Fir'aun mengatakan dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi, yang berhak disembah. Ini sudah tingkatannya iblis gitu ya. Iblis dari kalangan manusia Fir'aun itu. Setan dari kalangan manusia. Ya, sebagian ulama mengatakan dia adalah akfaru ahlil ardi, penduduk bumi yang paling kafir. Tapi Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengucapkan ucapan yang layyina, yang lembut, bukan ucapan yang kasar di hadapan Fir'aun. Padahal Fir'aun orang yang paling kafir. La'allahu yatadzakaru aw yakhsha. Supaya apa? Supaya ya, diharapkan Fir'aun ini mengambil apa? Mengambil pelajaran, atau dia takut kepada nasihat yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Takut kepada Allah dan bertobat atas ya kezaliman serta kesyirikan yang dia lakukan. Sekarang kita lihat pemimpin kita, lebih kafir mana pemimpin kita dengan Fir'aun? Pemimpin kita Muslim. Pemimpin kita Muslim. Pemimpin kita Muslim. Ya, pemimpin kita bukan orang kafir. Ya. Jadi cara yang kita gunakan ini cara yang bagaimana? Lalu menasihati Fir'aun saja ini harus dengan ucapan yang lembut. Di hadapan pemimpin yang kufur yaitu Fir'aun saja kita harus lembut. Ya. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan seperti itu. Ya, masa kepada penguasa kita yang mereka masih Muslim, ya, kemudian kita berkata-kata kasar, itu pun nggak berani di hadapannya, nggak berani. Saya yakin beraninya di mana ya? Di kajian-kajian mereka, di masjid-masjid mereka. Kalau ketemu, mungkin cium tangan, mungkin apa cium tangan, ya. Jadi gitu. Ya, sukanya main belakang, orang-orang seperti itu sukanya apa? Main belakang. Jadi dua syarat tadi harus terpenuhi, itu pun dengan cara apa? Hendaknya dengan cara yang baik. Kalau ya boleh nggak dengan cara yang keras, seandainya maslahatnya ya memang mengharuskan seperti itu dan tidak dikhawatirkan pemimpin tersebut akan mencelakai orang yang memberi nasihat secara agak keras tersebut, maka tidak mengapa. Ya, seperti yang dilakukan sebagian sahabat, ya. Ya, ketika sebagian sahabat mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin. Ya. Ya. Siapa yang mengingkari itu? Sahabat, gitu loh ya. Sahabat itu siapa? Ulama, kan ya. Anda siapa gitu kan ya? Anda itu siapa? Anda ulama? Bukan. Sahabat apalagi kan ya? Ya sudah, Anda apakah masuk ke jajaran ulama? Ya. Jadi apakah Anda sudah menjadi seorang alim, seorang ulama, ya? Atau Anda sudah mencapai derajat ijtihad misalnya? Ketika Anda ditanya tentang hukum-hukum seputar Islam, baik fikih ibadah maupun muamalah, Anda tahu tentang akidah, Anda juga tahu dan seterusnya. Jawabannya adalah banyak mereka yang berani mencela penguasa dan mengumpat penguasa, mereka tidak mengetahui kecuali apa? Secuil dari ilmu agama. Ya, bahkan banyak yang ketika membaca Al-Fatihah ketika sholat itu nggak fasih. Nggak fasih ketika membaca Al-Fatihah ketika sholat. Tajwidnya aja belum bener, ya kan ya? Tajwidnya aja belum bener. Baca kitab belum bener. Ya. Belum mengkhatamkan banyak kitab. Karena orang kalau sudah mengkhatamkan kitab secara berjenjang, mereka nggak akan berbicara seenak perut mereka sendiri. Orang yang ilmunya luas, dalam, itu nggak akan berbicara dengan ucapan-ucapan yang buruk seperti itu. Ya, mereka akan bertindak, berucap sesuai dengan maslahat, pertimbangan maslahat dan madharat. Bukan sekedar berani. Kalau sekedar berani biasanya orang-orang bodoh.
Kalau sekedar berani biasanya orang-orang bodoh, mereka tidak berilmu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita kembali ingatkan, ada ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di YouTube atau di aplikasi, di beberapa situs atau media sosial yang dipotong ucapan beliau oleh kaum Harakiyun, kaum pergerakan, dan itu memang seringkali seperti itu, seringkali seperti itu. Ya, sebagaimana pula yang diingatkan oleh Syekh Dr. Abu Abdillah Muhammad Said Ruslan, ya, beliau menceritakan tentang orang-orang yang banyak mempelintir atau memotong kalam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab-kitab beliau. Wa du'a'u lahum idza malu 'anil haqqi, dan kewajiban rakyat yang harus ditunaikan kepada pemimpin adalah mendoakan kebaikan bagi pemimpin idza malu 'anil haqqi, apabila pemimpin tersebut menyimpang dari kebenaran. Jadi kalau melihat pemimpin menyimpang dari kebenaran, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Mengumpat, na'udzubillah. Mencela, na'udzubillah. Ini wasiat para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab ini beliau mengatakan, bila pemimpin malu 'anil haqqi, idza malu 'anil haqqi, bila mereka menyimpang dari kebenaran, yang harus kita lakukan adalah mendoakan kebaikan bagi mereka. Mendoakan kebaikan kepada mereka. Karena itu Imam Ahmad ketika beliau di penjara, beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Beliau tetap tidak mau dan beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, kalam Allah, dan Al-Quran bukan makhluk. Beliau ditangkap, dipenjara, dicambuk, disiksa. Baju beliau berdarah. Ya, bahkan beliau akhirnya sholat dalam keadaan apa? Baju yang masih apa? Berdarah. Maka ada orang, ya, yang mengunjungi beliau dan mengatakan, wahai imam, ya, bila engkau memerintahkan satu komando, kami akan menyerang, ya, pemimpin ini. Maka Imam Ahmad mengatakan tidak. Seandainya aku memiliki satu doa yang dijamin dikabulkan oleh Allah Ta'ala, aku akan mendoakan semoga Allah Ta'ala menjadikan pemimpin ini menjadi baik. Dikarenakan baiknya pemimpin adalah baiknya seluruh rakyatnya. Masya Allah. Jadi kalau ahli ilmu, orang yang ahli ilmu seperti Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis, ya, mencari ilmu sejak kecil, murid tersayangnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu murid sekaligus sahabatnya Imam Syafi'i. Beliau ahli ilmu. Ini kalau melihat pemimpin menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari amanatnya, berbuat tidak adil, atau menyimpang dari al-haq, jalan al-haq, yaitu ad-du'a'u lahum, yaitu mendoakan kebaikan. Maknanya semoga Allah Ta'ala menjadikan mereka menjadi orang-orang yang baik dan kembali kepada kebenaran, bukan malah mengumpat, ya, dan bukan malah menjelekan atau mendoakan kejelekan bagi mereka. Karena sebagian ulama atau sebagian orang, mereka salah faham dengan sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengatakan syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Jadi Rasulullah SAW mengatakan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kepada kalian, yang kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Dan sebagian ulama mengatakan hadis ini berarti menunjukkan bolehnya kita melaknat pemimpin. Ini dari mana? Dari mana ini istidlal seperti ini? Jadi hadis ini sekedar apa? Sekedar ya dulu alal khobar, sifatnya khobari saja, ya, bukan perintah, ya. Jadi cuma menunjukkan sejelek-jelek pemimpin yang kondisinya adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, dan kalian melaknat mereka, mencela mereka, dan mereka juga mencela kalian. Seandainya ini menunjukkan kepada perintah, berarti jangan pakai standar ganda gitu loh, ya. Jangan pakai standar ganda. Maknanya kita boleh mencela pemimpin, tapi pemimpin nggak boleh mencela kita. Kita boleh melaknat pemimpin, berarti pemimpin jangan sampai melaknat kita, ya. Ini namanya standar ganda. Karena hadis ini adalah tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat pemimpin, tapi pemimpin juga melaknat kalian. Bila Anda katakan bahwasanya kita boleh melaknat pemimpin, berarti pemimpin dalam hadis ini juga boleh melaknat kita selaku rakyat. Ini
mafhumnya akan menjadi seperti itu. Ini syubhat. Ini syubhat. Ya, bahkan sebagian ahli ilmu yang tergelincir dalam masalah ini membolehkan kita mendoakan kejelekan bagi pemimpin ya, melaknat pemimpin berdasarkan hadis ini, padahal hadis ini sifatnya adalah khobari saja, bukan perintah, ya. Hadis ini sifatnya adalah khobar, bukan perintah, ya. Jadi kita harus memahami hal ini, ya. Jadi seandainya dengan hadis ini kita mengatakan kita boleh melaknat, mendoakan kejelekan bagi penguasa, berarti ya berdasarkan hadis ini pula penguasa boleh mendoakan kejelekan kepada rakyatnya, ya. Karena rakyatnya itu juga berbuat jelek gitu loh, ya. Dari bawah hingga atas rakyatnya juga berbuat jelek, ya. Jadi ada seorang bertanya kepada Ustadz, bagaimana tentang hukum mendoakan kejelekan kepada pemimpin, karena pemimpin itu ya mereka berbuat zalim. Maka kita katakan, ya, saya katakan balik kepada orang tersebut, Anda sudah pernah menasihati pemimpin? Jawabannya adalah belum, nggak berani. Kalau di hadapannya juga nggak berani menasihati, dredek gitu kan, ya. Mengucapkan qabil tu nikah aja dia dredek, ya kan, dia sudah, apalagi di hadapan pemimpin, ya, yang dia takuti, dia mengucapkan nasihat, tentunya dia lebih takut. Jawabannya belum. Kemudian saya balik lagi, saya sudah sering menasihati antum, tapi antum tetap saja melanggar nasihat anak. Saya sudah menyampaikan seringkali hukum-hukum Allah, ya, tapi Anda melanggar hukum-hukum tersebut. Saya menyampaikan perintah dan larangan, tapi Anda meninggalkan perintah tersebut dan malah melakukan larangan tersebut. Bolehkah saya selaku ustadz mendoakan kejelekan bagi jamaahnya? Jangan, otomatis gitu. Jangan, Ustadz. Ya, seorang ustadz harus sabar kepada jamaahnya. Masa balik pula Anda nggak pernah menasihati pemimpin, ya kan, ya? Anda nggak pernah menasihati pemimpin. Kemudian Anda ketika melihat pemimpin berbuat jelek, Anda langsung, ya, mendoakan kejelekan bagi pemimpin tersebut. Apa hak Anda? Kebaikan apa yang sudah Anda berikan kepada pemimpin? Andil apa yang sudah Anda berikan kepada pemimpin? Bantuan apa yang sudah Anda berikan kepada pemimpin? Karena pemimpin itu berat, melaksanakan amanat yang sangat berat, ya. Jadi Anda belum menasihati, kemudian apa? Anda menuntut pemimpin yang sempurna. Ya, pemimpin berbuat salah, langsung Anda doakan kejelekan. Ya, bagaimana bolehkah saya mendoakan kejelekan kepada Anda, padahal saya selaku ustadz sudah seringkali menasihati kebaikan-kebaikan kepada Anda. Bahkan bukan sekedar saya, bahkan banyak ustadz yang menasihati kebaikan kepada Anda, supaya Anda menjauhi kejelekan dan melaksanakan kebaikan. Tapi seringkali tetap Anda langgar. Bolehkah para ustadz ini mendoakan kejelekan bagi Anda? Jawabannya adalah tidak. Maka begitu pula Anda sebagai rakyat yang jarang menasihati penguasa, bahkan tidak pernah menasihati penguasa, ya, maka jangan serta-merta mendoakan kejelekan bagi penguasa. Lihat kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan, ya, bila engkau melihat seorang yang mendoakan kejelekan bagi penguasa muslim kok didoakan kejelekan, ya fa'lam annahu sahibu hawa. Maka ketahuilah dia adalah seorang pemilik hawa nafsu. Karena dia melihat kemungkaran dengan pandangan hawa nafsu. Oh, pemimpin berbuat salah, maka harus langsung, ya. Nah, ini kemarahan hawa nafsu namanya. Penyimpangan ini, kebid'ahan ini namanya. Ya. Ini namanya memandang dengan pandangan hawa nafsu. Kalau ahli ilmu memandang suatu kemungkaran baik yang dilakukan oleh rakyat atau pemimpin, ini pandangannya bukan dengan pandangan hawa nafsu, tapi pandangan ilmu. Pandangan ilmu, dilihat sebabnya apa, mengapa kok melakukan ini. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kita sebagai rakyat hendaknya apa? Mendoakan kebaikan bagi pemimpin apabila mereka menyimpang dari kebenaran. Dan juga tugas rakyat adalah wamtithalu amrihim fi ghairi maksiatin fi ghairi maksiatillah, yaitu melaksanakan perintah para penguasa atau pemimpin tersebut, ya, di dalam, ya, selain maksiat. Maknanya mentaati mereka di dalam selain kemaksiatan. Kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka jangan ditaati. Perintah tersebut jangan ditaati. Ya. Dan ini sifatnya umum, baik perintahnya dari pemimpin maupun bukan dari pemimpin. Ada perintah dari kawan Anda untuk melakukan maksiat, tugas Anda adalah
tidak boleh mentaati perintah tersebut atau ajakan tersebut. Li'anna fi dzalika ya qiwamal amri wa intizamihi. Qiwamal amri wa intizamahu. Dikarenakan di dalam hal itu taat kepada pemimpin, mendoakan kebaikan bagi pemimpin, ya, serta mentaati pemimpin di dalam selain maksiat kepada Allah, mengingatkan pemimpin apabila mereka lupa, ya, menasihati mereka, ya. Di dalam hal itu adalah ada tegaknya urusan ketatanegaraan, kemaslahatan suatu negara dan juga keteraturan suatu negara. Karena apa? Karena orang kalau malah melaknat pemimpin, mencela pemimpin, maka yang terjadi adalah ya isu-isu yang sifatnya bisa mengantarkan kepada pergolakan dan kekacauan. Karena rakyat apabila sudah tidak percaya kepada pemimpinnya, ya, maka rakyat tidak akan percaya kepada yang mengatur mereka, maka rakyat akan merasa menjadi pemimpin, ya, pada diri mereka masing-masing. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kekacauan dan kerusuhan. Na'udzubillah. Wa fi mukhalafatihim wa isyanihim, ya, intisyarul fawda wa fasadul umur. Dan di dalam menyelisih para pemimpin tersebut dan mendurhakai para pemimpin, ya, padahal mereka tidak memerintahkan kepada maksiat, di dalam hal yang tidak maksiat kok malah kita selisih, maka itu ada intisyarul fawda, ada tersebarnya fawda, yaitu kekacauan, gitu loh ya. Wa fasadul umur, dan kerusakan perkara, ya, kerusakan urusan-urusan kita, ya, urusan-urusan sifatnya sudah diatur pemimpin dan itu tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kita ikuti. Itu bukan hal dalam hal maksiat, kita ikuti, ya. Ini mengandung maslahat. Ini demi apa? Mengandung maslahat. Tayyib. Walidzalika amarallahu bi ta'atihi wa ta'ati rasuli wa ulil amri. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan taat kepada waliul amr. Selama waliul amr tersebut perintahnya tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ya pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Jadi ketika pemimpin memerintahkan sesuatu dan sesuatu itu bukan maksiat, tidak mengandung unsur maksiat, maka kita laksanakan. Ya. Tapi kalau perintahnya adalah maksiat, maka perintah tersebut tidak kita taati. Tapi bukan berarti ketika pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat, kemudian pemimpin itu harus kita berontak dan tidak kita taati, ya, secara keseluruhan. Ini adalah kesalahpahaman, tidak seperti itu. Dalam perintah yang mengandung maksiat itulah dirinya tidak kita taati. Adapun ketaatan kita dalam hal lain tetap kita taati. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslimi", wajib atas setiap muslim, ya, atas seorang muslim, as-sam'u wa ta'atu fi ma habba wa kariha. Untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya di dalam hal yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai. Pemerintah saat ini memerintahkan rakyatnya untuk tetap di rumah. Ya. Ini dalam kondisi pandemi darurat COVID-19, ya. Yang pemerintah menganjurkan atau memerintahkan orang-orang untuk tetap tinggal di rumah. Maka kita taat hal itu. Meskipun kita tidak suka gitu loh ya. Lah, nggak bisa ke masjid, nggak bisa tarawih di masjid, nggak bisa bebas nongkrong, nggak bisa bebas ngopi. Hidup saya hampa dan seterusnya. Kalau nggak ngopi saya panik, saya harus ngopi walaupun tipis-tipis, ya. Misalnya seperti itu, ya. Kalau anak warung kopi ya seperti itu. Wah, ini susah saya. Kita harus taat. Ini ada maslahat yang besar dan menolak madarat yang besar. Ya. Jangan sampai kita nggak taat tapi ketika kena atau keluarga kita kena, wah, kita langsung bingung menyalahkan pemimpin. Nah, Anda sendiri disuruh tetap di rumah tidak taat. Ya. Jadi dalam hal yang kita sukai maupun tidak kita sukai. Jadi banyak orang itu taatnya di dalam hal yang mereka sukai, tapi dalam hal yang tidak mereka sukai mereka tidak taat. Ya. Disuruh mengumpulkan KK, ya. Untuk apa? Untuk penerima bantuan BLT, bantuan langsung tunai. Wah, semua orang langsung mengumpulkan. Semua langsung mencari surat keterangan miskin, kan gitu kan. Semuanya itu seperti itu. Tapi disuruh mengumpulkan KK untuk apa? Untuk jaga ronda malam. Wah, nggak ada yang mengumpulkan, ya kan ya. Ini gimana musibah?
illa an yu'mara bi maksiatin. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kecuali apabila dia diperintahkan untuk melakukan maksiat, ya, fa idza umira bi maksiatin, apabila dia diperintahkan untuk berbuat maksiat oleh pemimpin tersebut, fala sam'a wala ta'ata, maka di dalam perintah, ya, khusus perintah yang mengandung maksiat itu, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Waqala Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam suatu safar. Fanazalna manzilan, maka kami singgah di suatu tempat. Fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengumandangkan, ya, as-salatu jami'ah, ya. Jadi salat mau ditegakkan. Fastama'na ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kami berkumpul menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah menyampaikan, innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allahu. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi yang Allah Ta'ala utus, illa kana haqqun alaihi, melainkan wajib atas nabi tersebut, an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, untuk menunjukkan kepada umatnya kepada kebaikan yang diketahui olehnya. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan wajib atas nabi tersebut untuk memperingatkan umatnya dari kejelekan yang dia ketahui. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, dan sesungguhnya umat kalian ini, umat Islam ini, dijadikan penjagaannya, perlindungannya fi awwaliha, yaitu di awalnya, yaitu, ya, pada zaman awal-awal Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia atau khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ya. Wa sayusibu akhiraha bala'un, dan akan menimpa akhir umat ini bala'un, cobaan-cobaan, bencana-bencana, wa ujian-ujian bagi umat Islam. Ya. Wa umurun tunkirunaha, ya, dan akan menimpa umat ini perkara-perkara yang kalian anggap satu hal yang aneh, ya, musibah-musibah yang kalian ingkari, yang kalian anggap, wah, ini kok musibah baru lagi, kok musibah baru lagi, kok ada musibah baru lagi, musibah semakin berat. Wa taji'u fitnatun yuraqiqu ba'daha ba'dha, dan akan datang musibah-musibah, cobaan-cobaan yang cobaan setelahnya itu akan membuat cobaan yang sebelumnya itu menjadi ringan. Misalnya saat ini kita mengalami cobaan berupa apa? Pandemi COVID-19. Kita menganggap ini cobaan yang berat. Nanti pada zaman setelahnya, ya, pada zaman setelah ini akan datang lagi. Ya, kita tentunya harus bersiap-siap dengan iman dan amal soleh serta kesabaran. Akan datang setelah ini musibah yang akan membuat musibah pandemi COVID-19 ini akan terasa ringan. Akan terasa ringan. Ya. Saking beratnya musibah yang datang apa? Setelahnya. Wa taji'ul fitnatu, dan akan datang ujian yang berat. Fayaqulul mu'min, sehingga orang mukmin mengatakan, hadhihi mahlakati. Inilah saat kehancuranku. Inilah saat kebinasaanku. Maknanya saking beratnya ujian tersebut, saking besarnya bencana tersebut, seorang mukmin, ingat, seorang apa? Seorang mukmin sampai mengatakan, seorang yang beriman sampai mengatakan, sudah, saya nggak akan selamat dari fitnah ini. Saya nggak akan selamat dari apa? Bencana ini. Ya. Wa taji'ul fitnatu fayaqul mu'minin hadhi. Kemudian datang fitnah setelahnya, seorang mukmin kembali mengatakan, saya nggak akan selamat dari fitnah ini. Kemungkinan saya akan, ya, binasa karena bencana ini. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar, ya, wa yudkhalal jannah, ya, maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu, maka hendaknya kematian datang kepada dirinya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ketika di zaman fitnah, apa yang kita persiapkan? Kita memupuk keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, amal soleh, ilmu, sehingga apa? Ketika terjadi fitnah yang datang sewaktu-waktu, yang mungkin kita masih selamat dari fitnah saat ini atau bencana saat ini,
Dan mungkin kita tidak selamat pada bencana-bencana berikutnya. Dan ketika bencana itu datang dan kita mati pada saat bencana atau musibah tersebut, kita sudah siap dengan apa? Iman kepada Allah dan hari akhir, serta amal soleh yang kita lakukan. Dengan ilmu, iman, dan amal soleh. Waliyati ilan nasi alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaih. Dan hendaknya dia bersikap kepada manusia dengan sikap yang dia ingin disikapi dengannya. Maknanya dia berbuat baik kepada manusia. Karena kita juga ingin diperlakukan secara baik oleh orang lain. Jangan malah menzalimi orang. Karena kalau kita menzalimi orang, kemudian kita mati karena fitnah tersebut, atau kita mati ya ketika ajal kita datang menjemput, maka hisabnya berat di akhirat kelak. Hisabnya berat di akhirat kelak. Ya. Tayyib. Dan ketika terjadi zaman fitnah, orang yang pernah kita zalimi dan kita belum sempat meminta maaf kepada orang tersebut, dimungkinkan ketika zaman fitnah orang-orang yang pernah kita zalimi itu mereka mati terlebih dahulu. Bagaimana cara kita meminta maaf? Oleh karena itu, ketika di zaman fitnah, hendaknya kita berusaha untuk tidak menzalimi orang lain, untuk tidak menyakiti orang lain, ya, karena kita bisa mati sewaktu-waktu gitu ya. Wa man baya'a imaman, dan barang siapa yang membaiat seorang pemimpin, fa'atahu safqata yadihi, dan dia memberikan telapak tangannya, maknanya dia membaiatnya walaupun tidak harus secara zahir. Ketika kita membaiat presiden kita semua harus salaman satu-satu gitu ya. Wah, langsung cedera tangan presiden kita. Ya. Maknanya kita memberikan baiat kita, ketaatan kita pada pemimpin tersebut. Dan kita memberikan wasamrata qalbihi, dan ketulusan hatinya. Kita berikan ketulusan hati kita untuk taat kepada pemimpin tersebut. Jadi namanya tidak taat kepada penguasa itu bukan sekedar dengan apa? Atau pemberontakan itu bukan sekedar dengan pedang saja, atau dengan sekedar dengan perilaku dan ucapan, tapi juga kadang dengan hati. Hatinya tidak meyakini pemimpin ini adalah pemimpin yang sah menurut dirinya, maka dia telah memisahkan diri dari jamaah atau dari kepemimpinan orang tersebut. Sehingga dia ketika mati mata mitatan jahiliyah. Mati dalam keadaan apa? Seperti kematiannya orang-orang jahiliyah yang mereka tidak punya pemimpin. Ya, jadi kematian yang mirip dengan kematian orang-orang yang jahiliyah. Jadi namanya keluar dari ketaatan kepada penguasa ini bukan sekedar dengan pedang, dengan senjata, dengan perilaku, dengan ucapan, tapi kadang dengan hati. Ini harus hati-hati. Dan itu Rasulullah mengatakan fa'ata safqata yadihi, memberikan ketaatan dengan tangannya, dengan perilakunya, wa samrata qalbihi, dan dengan ketulusan hatinya. Ya, falyuti'hu in istata'a, maka hendaknya dia mentaati pemimpin tersebut bila dia mampu. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Fa in ja'ahu akhar, maka apabila datang orang lain, yunazi'uhu, ya, berusaha memberontak pemimpin yang sah yang sebelumnya tersebut, fadribu unuqal akhir, maka ya pukullah leher ya orang lain atau orang yang terakhir yang datang untuk memberontak kepada penguasa yang sah tersebut. Maknanya apa? Perangilah mereka. Jadi orang Khawarij yang mereka memberontak kepada penguasa muslim yang sah, mereka berhak untuk diperangi. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, dan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah. Faqala, orang itu mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna. Ya. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, ya, terangkan kepada kami, ya, tolong jelaskan kepada kami apabila ada pemimpin yang mereka meminta hak mereka, tapi mereka tidak mau menunaikan hak kami, maka apa perintah yang engkau perintahkan kepada kami? Fa'arada anhu, maka Rasulullah berpaling dari orang tersebut. Summa sa'alahu marratan tsaniyah, kemudian orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah untuk yang kedua kalinya. Ya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah baru setelah itu menjawab. Ya. Oleh karena itu Rasulullah ini menjawabnya bukan dari dirinya sendiri, tapi dari wahyu. Jadi hadis itu juga wahyu. Karena itu Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan berasal dari hawa nafsu, tapi dari wahyu yang diwahyukan. Ya. Jadi ya, sunnah itu wahyu.
Dan itu Rasulullah SAW mengatakan, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran bersama Al-Quran. Yaitu apa? Sunnah, hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih itu adalah wahyu. Jadi Rasulullah menjawab orang ini bukan sekedar dari pikiran Rasulullah, tapi dari wahyu. Karena itu ketika orang tersebut bertanya, yang pertama Rasulullah berpaling. Karena belum mendapatkan jawaban. Belum mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Belum mendapatkan apa? Ya, petunjuk dari Allah Ta'ala. Kemudian setelah mendapatkan petunjuk, qala Rasulullah mengatakan, isma'u wa ati'u, tetap mendengar kepada penguasa-penguasa yang meminta hak mereka tapi menahan hak kalian. Tetap dengarkan mereka, wa ati'u, dan taatilah. Jadi orang yang mau mengikuti sabda Rasulullah ini, dia ahlu sunnah. Dia ahlu sunnah. Karena dia melazimi sunnah. Ahlu sunnah maknanya apa? Melazimi apa? Sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu maknanya apa? At-tariqah. Sunnah itu maksud ahlu sunnah wal jamaah, bukan orang yang mengamalkan amalan-amalan yang ketika diamalkan dapat pahala, ketika ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu. Ahlu sunnah itu maknanya ahlu tariqatir Rasul. Orang yang sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh Rasul. Karena itu ketika Rasulullah menyebutkan 73 ya golongan yang mereka semua akan masuk neraka kecuali satu golongan. Rasulullah menyebutnya al-jamaah. Ya, ahlu sunnah wal jamaah. Ketika ditanya siapa itu al-jamaah, Rasulullah mengatakan, "Makana alihi al-yawma wa ashabi," atau "Man kana ala mithli ma ana alihi al-yawma wa ashabi." Dalam riwayat lain disebutkan seperti itu. Itu orang-orang yang mereka berada di atas jalanku dan di atas jalan para sahabatku saat ini. Ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah tetap mendengar dan taat walaupun penguasanya menzalimi mereka. Mendoakan kebaikan kepada penguasa, mendoakan semoga Allah Ta'ala menjadikan penguasa-penguasa yang berbuat zalim kepada mereka menjadi orang-orang yang baik. Ya. Jadi isma'u wa ati'u, dengarkan mereka dan taatilah mereka. Ya. Maknanya janganlah kamu memberontak mereka. Fa inna ma'alihim ma hummilu wa 'alaikum ma humiltum. Ya. Karena menjadi tanggung jawab mereka apa yang Allah Ta'ala ya bebankan kepada mereka, dan menjadi tanggung jawab atas kalian apa yang Allah Ta'ala bebankan kepada kalian. Ya, jadi dalam zaman yang penuh fitnah, penguasa yang tidak adil, penguasa yang zalim, tugas kita adalah mengurusi diri kita sendiri, yaitu kita berusaha memperbaiki diri kita sendiri. Ya, dan juga jangan lupa mendoakan kebaikan kepada penguasa tersebut. Ya. Jadi kita harus menjadi baik, ya. Dan bila mampu, nasihatilah penguasa dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai digariskan dan dirambu-rambukan oleh metode atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Wa min huquqil wulati 'ala ar-ra'iyah, di antara hak ya para pemimpin yang wajib ditunaikan oleh rakyatnya adalah musa'adatur ra'iyati liwulatihim min muhimmatihim. Yaitu hendaknya rakyat membantu tugas yang dibebankan kepada para pemimpin. Jadi tugas-tugas pemimpin ini dibantu, dikerjakan oleh rakyatnya. Bihaitsu yakununa 'aunan lahum ala tanfidil amri al-mawkuli ilaihim. Yaitu rakyatnya itu menolong penguasa-penguasa tersebut untuk melaksanakan perintah yang dibebankan kepada mereka. Ya. Biasanya penguasa memerintahkan atau mengajak masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih, maka masyarakat wajib untuk melakukannya. Mengajak masyarakat untuk melaksanakan kerja bakti, maka juga menjadi kewajiban bagi masyarakat, ya, selama tidak ada uzur untuk melaksanakan hal tersebut. Ya. Wa ayya arifa kullu wahidin daurahu wa mas'uliyatahu fil mujtama'i, dan hendaknya setiap rakyat, setiap orang itu mengetahui perannya dan tanggung jawabnya di masyarakat. Hatta tasirul umuru 'alal wajhil matlub, sehingga ya segala hal itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan, ya. Jadi hal seperti ini ada dalam Islam, dijelaskan secara gamblang. Fa innal wulata idza lam tusa'idhum ar-ra'iyatu 'ala mas'uliyatihim lam ta'ti 'alal wajhil matlub. Dikarenakan apabila pemimpin itu tidak dibantu oleh rakyatnya di dalam beban-beban tanggung jawab mereka, maka tentunya tidak bisa ya melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu, ya, yang sebagai pemimpin ya atau sebagai rakyat harus mengetahui hak-hak ya orang lain
dan hendaknya ditunaikan agar dia menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, ya, dan juga menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.